Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita bisa bermajlis menuntut ilmu dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, sehingga bisa menempuh lini-lini kehidupan kita ini dengan syariat-syariatnya yang sempurna dan yang paripurna, yang telah diajarkan oleh Sayyidul Anbiya war Rusul, penghulu para nabi dan rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita masih berusaha mengkisahkan terkait kesucian Ummul Mukminin, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Islam memiliki asas-asas yang wajib untuk diperjuangkan dan dibela, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Allah telah mengharamkan, sekaligus memuliakan, berarti tidak boleh diambil dengan seenaknya tanpa ada hukum-hukum dari Allah dan Rasulnya. Apa saja itu? Harta-harta kalian, darah-darah kalian, serta kehormatan-kehormatan di antara kalian. Maka siapa saja yang melanggar dari harta dengan cara merampok, mencuri, ada hudud di dalam hukum Islam. Siapa yang membunuh tanpa hak secara serampangan, maka ada hudud. Begitu juga siapa saja yang menodai kehormatan kaum muslimin, bahkan menodai keluarga yang paling mulia, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya juga ada konsekuensi yang harus diterima. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu pada tahun ke-6 pulang masuk kota Madinah, ditemani oleh seorang sahabat yang mulia, Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, yang saat masuk gerbang Madinah ada seorang munafik, bahkan ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul dan 3 sahabat yang mulia. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul hanya nyeletuk, manaja Safwan minha wa manajat Aisyah minhu. Sungguh Safwan tidaklah selamat dari Aisyah, dan Aisyah tidaklah aman dari Safwan. Ucapan inilah kemudian menjadi berita dan isu-isu yang dibolak-balikkan oleh orang-orang munafik yang lainnya. Bahkan 3 sahabat yang mulia, ada Hasan bin Thabit, ada Mistah, kemudian juga ada Hamnah radhiyallahu anhum, mereka pun juga kebawa akan gosip ini. Tapi permasalahannya adalah
Di seluruh sirah Nabi Muhammad SAW, peristiwa berita dusta yang mengitari mereka, bahkan sampai cenderung spesifiknya, yaitu di urusan keluarga Nabi Muhammad SAW, hanya ini saja. Maka dikutip oleh sejarah Islam dengan haditsatul ifki, peristiwa dusta, hoax. Haditsul ifki, berita bohong yang disandarkan kepada istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya satu dari seluruh kedustaan-kedustaan. Artinya di zaman itu, ibarat kami sampaikan pada pekan yang lalu, ibarat mereka ada di selembar kain yang putih. Sehingga ketika ada noda hitam setitik saja, itu sudah menjadi berita yang super besar. Banyak sekali orang yang kemakan isu-isu tersebut, bahwa ibu kita, bidadari surga, bahkan mengalahkan bidadari surga yang Allah sebutkan di surga kelak, yaitu istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu faktanya. Ya, berbeda dengan zaman kita saat ini. Zaman kita saat ini ibarat kita berada di lembaran kain yang hitam. Jadi ketika ada noda-noda hitam, sedikit banyak sama sekali tidak ada ngaruhnya, tidak ada ngerekennya sama sekali, nggak ada respeknya. Bahkan kalau bisa, ini sama-sama hitam, ayo kita sama-sama lakukan. Akhirnya ada istilah, jujur itu nggak masalah kalau golem bareng-bareng. Yang penting golem berjamaah, ya itu nggak apa-apa, itu masih disebut jujur. Ya, lek sing maling ngomong sitok, ya satu rumah atau satu kampung, ya mesti disorot, bahkan diusir dari kampungnya. Tapi kalau satu kampung itu profesinya maling semua, ya dikenal dengan kampung begal namanya, biasa mas. Malah obrolannya mungkin wingi entuk apa, mambengi wis operasi neng di, gitu. Itu yang mengkhawatirkan, karena saat ini jauh sekali dengan apa yang ada dalam peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Taib, kita akan lanjutkan masuk ke poin yang keempat. Fattahamuha bi Safwana wa tawalla kibrul ifki Abdullah ibnu Ubay raisul munafiqin. Saat itu sudah Aisyah dan Sofwan radhiyallahu anhuma mulai dituduh, digosipkan ada main belakang. Ya, secara kasarnya yaitu tuduhan perzinahan. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dan otak dari berita hoak ini adalah gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka di sini pelajaran pentingnya ialah terkadang otaknya itu cukup 1-2 orang saja, tapi hasil dari provokasinya itu bisa satu kampung, bisa satu negeri bahkan. Maka hati-hati, ya. Hati-hati, jangan mudah kena hasutan. Maka tolong, meskipun kami juga nggak bisa ngelarang, tapi hati-hati, ilmu sebar broadcast HP itu hati-hati mas. Nggak semuanya tolong di-share, ini adalah kebaikan, tolong disebarluaskan ke grup-grup WA yang lainnya. Apa sudah yakin kalau itu pasti benar? Ya, maka hati-hati sudah. Kalau dapat, kalau nggak tahu itu asal usulnya, atau kiriman dari orang yang kita tidak mengenal kesolehannya, sudah cukup di Anda sendiri. Kalau bisa dihapus itu lebih baik. Ya, karena bisa jadi satu broadcast itu bisa mengadu domba satu wilayah, satu negeri dan lain seterusnya. Cukuplah bagi kita yang paling dekat, yaitu hancurnya Syam, hancurnya Suriah, Damaskus, hanya dari
postingan Facebook para pemuda-pemuda yang nggak punya ilmu, sehingga kemudian menggerogoti penguasa, akhirnya terjadi fitnah sampai hari ini. Di Irak juga demikian, Muammar Qaddafi. Kita sampaikan Muammar Qaddafi, di situ ada kezaliman, banyak kekurangannya dan lain seterusnya. Tapi lihat sekarang Irak saat ini, yang dulu dikenal dengan negeri 1001 malam. Karena mulai di zaman Bani Abbasiyah itu lentera Damaskus, ya, sampai Irak itu ribuan berjejer-jejer. Jadi kaum muslimin negerinya aman, bahkan sampai nyaman terang benderang. Dibandingkan seberangnya wilayah Eropa masih peteng dedet, Mas. Tapi sekarang coba, listrik mahal, semuanya air mahal, hanya karena broadcast yang gak jelas itu. Maka jangan mudah sekali. Ini gembongnya cuma satu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi berangkat dari 3 sahabat yang kemakan isu, maka akhirnya satu Madinah terkepung dengan awan-awan gosip bahwa ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha terlibat perzinahan. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin wa mukadzibin lima usyi'a anha. Dan Rasulullah saat itu, ya, hari pertama, hari kedua itu enggak ada orang mendengarkan. Enggak ada orang yang gubris, enggak ada orang yang reken. Ya. Tapi lama-kelamaan, bahkan 1 bulan terus dihembuskan, ya, disebarluaskan. Rasulullah pun secara manusiawi dan belum turun wahyu sama sekali, maka beliau pun tidak tahu apakah ini hoax, apakah ini benar. Sekelas Rasulullah, apalagi sekelas kita, ya. Hatta nazalat ayatu bara'atiha bi suratin Nur, sampai nanti Allah turunkan surat An-Nur. Kita akan baca footnote yang kedua itu. Wa hiya la tash'uru bi syai'in li annaha ba'da ruju'iha maridat sahron. Ibu kita Aisyah radhiyallahu anha ketika sudah diantar oleh Sofwan sampai di pintu kamarnya tanpa ada ucapan satu kata atau kalimat pun, Allah takdirkan beliau sakit. Ya, dengan sebab apa? Saat itu sedang musim dingin. Dan telah kita kisahkan bagaimana Aisyah sempat tidur di padang pasir. Ya, tentunya dinginnya padang pasir seperti apa ya. Maka ketika telah tiba di rumah, Aisyah mendapatkan sakit. Dan ini hikmah besar. Kenapa? Karena Aisyah sakit sehingga Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar kasak kusuk berita-berita yang menfitnah dirinya. Selamat, Mas. Ya, orang sakit akhirnya di kamar aja, tidur aja, nggak tahu di luar itu sedang heboh menceritakan antara dirinya dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, maka terkadang sakit itu membawa hikmah bagi kita. Maka tetap kita syukuri, alhamdulillah. Ya, kita syukuri dapat, ya, nikmat sehat, dapat juga nikmat sakit. Ya, karena di situ ada ampunan dari Allah, kafarah dari Allah. Maka sebetulnya kalau doakan orang itu jangan cuma sehat tok, Mas. Ditambahi wal afiyat. Ya, karena itu juga penting. Ya, semoga sehat wal afiyat. Jangan cuma sehat tok, karena kita juga butuh al-afiyat. Ya, ampunan dari Allah. Sehat dapat barokah, sakit juga dapat afiat dari Allah, yaitu kafarah dosa-dosa kita. Ya. Sembuh nantinya tambah bersyukur, ya. Kalau sakitnya semakin parah, ya, juga bisa menghapus dosa-dosa kita berapa itu. Bahkan nantinya kalau
Allah wafatkan dalam kondisi sakit-sakit tertentu, dituliskan pahala kesyahidan. Seperti hanya penyakit-penyakit wabah, penyakit-penyakit yang di situ terkait dengan perut, ya. Orang yang wafat dalam kondisi itu, maka insya Allah akan mendapatkan pahala syahid. Jadi nggak usah istilahnya didistorsikan, ya, seakan-akan lek mati karena wabah itu mesti elek, tidak seperti itu, ya. Malah sembuh syukur, kemudian sehat alhamdulillah, wafat insya Allah mendapatkan kesyahidan. Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamurru ala babiha la yazidu ala qaulihi kaifa halukum. Tapi ada satu kondisi yang tidak normal. Di saat Aisyah radhiyallahu taala anha sakit, ternyata Rasulullah itu setiap lewat pintu rumahnya atau masuk ke dalam kamarnya, Rasulullah hanya bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya. Itu tok. Ini cerdasnya Aisyah melihat gelagat suami yang tidak seperti biasanya. Biasanya ngobrol lama, biasanya senyum-senyum, mendoakan buahnya, tanya pengen apa, ya, sudah ngapain saja. Tapi di hari-hari ketika sakit apalagi, Aisyah radhiyallahu taala anha malah mendapati suaminya tidak seperti biasanya. Cuma tanya, gimana? Ya, tambah sehat atau masih sakit? Gitu dok, keluar lagi. Besok terus, gitu terus. Sampai nantinya Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin untuk dipulangkan atau dirawat di rumah orang tuanya, yaitu rumahnya Abu Bakar. Kita akan lanjutkan. Nah, ini setelah ini akan kita koreksi. Falamma naqihat ukhbirat bima yaquluna anha fasdadat maradun ala maradiha. Jadi naqihatnya itu harus dicoret. Artinya sufiat. Jadi belum sembuh. Ya, ibu kita ini belum sembuh total. Tapi karena sudah ada gelagat-gelagat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beda, ya, nggak seromantis biasanya. Maka beliau minta izin kepada Nabi supaya kembali pulang ke rumah orang tuanya. Ya, dan itu diizinkan. Ya, diizinkan. Ini masya Allah Rasulullah. Ya, ini aslinya ujian bukan cuma ke Aisyah radhiyallahu anha, bahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, suami yang mendengar satu kota bahwa istrinya ada bermain belakang, ya, itu kurang apa sabarnya seperti halnya Rasulullah. Ya, Rasulullah masih, karena ini belum turun wahyu, ya, belum ada mimpi, belum ada macam-macam, maka Rasulullah pun masih berada di pertengahan. Mendustakan enggak, meyakini enggak, cuma secara kondisi sudah tidak seromantis biasanya. Ditambah suatu malam karena Aisyah sedang sakit, ketika saat mau buang hajat, Aisyah radhiyallahu taala anha itu minta ditemani oleh pembantu di keluarga ayahnya yang bernama Ummu Mistah, ibunya Mistah. Ya, jadi masih keluarga besar Abu Bakar. Mistah itu masih kena keponakan Abu Bakar. Ya, keponakan yang kesekiannya. Artinya Mistah dan keluarganya adalah keluarga yang miskin, fakir. Sehingga diminta untuk kerja di rumahnya Abu Bakar dan Abu Bakar nafkahi mereka. Abu Bakar gaji mereka. Ya. Dan Mistah saat itu adalah satu di antara 3 sahabat yang menyebarkan berita ini. Ya. Dan ibunya otomatis dapat berita dari anaknya sendiri. Maka ketika Ummu Mistah
mengantar Aisyah buang hajat, ya, karena toilet dulu mesti jauh, ya, mungkin di balik batu yang besar atau di bawah belakang bukit, di belakang tanaman-tanaman yang rimbun yang jauh dari manusia. Nah, ketika diantar kemudian mau balik, ibunya Mistah terpleset, ya, kesandung cuma nggak sampai jatuh, kaget dia. Lah ketika kaget itulah tiba-tiba langsung mencela anaknya, Ta'isa Mistah, Ta'isa Mistah, celaka Mistah, celaka Mistah. Maka Aisyah langsung menegur nih ya, dengan tegas, atasubina ahla badrin. Ini kalau bahasa kita, mak, engkau mengejek ahli Badr. Ya, Mistah ini termasuk pejuang Badr, bayangkan. Kurang mulia apa? Yang Rasulullah SAW selesai perang, mengumpulkan semua sahabat Badr dan bersabda, if'alu ma syi'tum fa inna mau'idakumul jannah. Kalian bebas, mau ngapain saja bebas, karena Allah telah menjanjikan tempat kalian surga. Jadi ahli Badr itu, ya, sahabat yang betul-betul VVIP, kelas yang paling unggul, ya, kelas yang paling unggul itu ahli Badr. Ya, selain dari sahabat 4 itu, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, berikutnya yang selevel dengan itu ahli Badr. Maka di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika masih ada veteran Badr hidup di zaman kekhalifahan beliau, kemudian wafat di zaman kepemimpinan beliau, Ali bin Abi Thalib ngimami sholat jenazah itu takbirnya ping 6, ya, 6 kali. Siapa yang berani bilang Ali bid'ah? Ayo, gak ada yang berani. Ali bin Abi Thalib sholat jenazah takbirnya 6 kali, padahal Rasulullah mengajarkan 4 kali. Ketika ditanya untuk apa? Ya, karena aku memuliakan mereka, karena mereka adalah ahli Badr, sebagaimana Rasulullah juga memuliakan mereka, dan tidak ada satupun sahabat yang menyelisih. Ya, pertama beliau sahabat yang mulia, pemimpin, ahli ilmu, ijtihad beliau, tapi jangan jenengan praktekkan. Ya, nanti takmir masjid wae, ya, 20 tahun ngurus masjid, wah ini mulia banget, takbir ping 6 wae. Enggak bisa, Mas, jangan dipraktekkan. Ya, Ali bin Abi Thalib veteran Badr 6 kali takbir, veteran Uhud 5 kali takbir. Selain itu baru normal 4 kali takbir. Mistah ini veteran Badr, ahli Badr, mulia. Maka ketika Aisyah mendengar ibunya sendiri mencela anaknya, kaget. Engkau mencela anakmu, yang anakmu itu ahli Badr, Rasulullah muliakan, malah engkau hina. Maka kemudian pekewoh, sungkan, akhirnya Ummu Mistah menceritakan rumor yang terjadi. Maka saat itulah Aisyah tambah sakit dan nangis tanpa henti 2 malam 1 hari. Jadi malam itu nangis sampai ngesuk, awan, sore, bengi lagi, Mas. Ya, 2 hari 1 malam. Maka kemudian minta kepada Rasul izin, ya, supaya dipulangkan terlebih dahulu, pengen kumpul sama ayah dan ibu. Dan Rasulullah izinkan, Rasul antar ke rumahnya Abu Bakar. Masya Allah. Ya, ini usia belum sampai 15 tahun dapat ujian semacam ini. Betapa tenangnya, betapa solehahnya. Ya, minta izin, Mas. Orang ninggal surat. Orang wis teko wong tuane lagi WA, Mas. Aku wis nang wong tuaku. Rasa goleki. Enggak kayak gitu. Ya, enggak kayak gitu. Ini sudah fitnah yang begitu besar loh. Ya, enggak cukup meninggal surat, ya, dan seterusnya, enggak. Masih izin. Ya, tetap masih izin sama suaminya. Dan Rasulullah izinkan. Maka kisah berlanjut di rumahnya Abu Bakar dan rumahnya Ummu Ruman, yaitu ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Maka ketika
Aisyah datang kepada orang tuanya, ya, dan ini juga orang tua yang masya Allah, ya, orang tua yang masya Allah. Aisyah wajar sekali tanya ke orang tuanya, ayah, bukankah sudah mendengar berita yang di luar? Ya. Kemudian tanya ke ibunya juga demikian. Abu Bakar diam, tapi masya Allah Ummu Ruman ini pelajaran yang sangat berharga. Ummu Ruman radhiyallahu taala anha itu dalam riwayat Bukhari itu disebutkan bilang kepada Aisyah, hawini alaik, sudahlah nak, putriku sudah, berita-berita rasa mbok rungokne ngono ya. Biasa aja, tenang. Ya. Engkau itu putriku yang cantik. Engkau itu istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan camkanlah, kalau ada istri yang mendapatkan perhatian, cinta karena kecantikannya dan karena pandainya mengurus suami, dan suami itu falahud dharair, ya, falahud dharair, dan suami itu punya madu, maka pasti ada orang yang hasad di dalamnya. Ya, itu ucapan seorang ibu. Ya, ucapan seorang ibu. Ini pelajaran penting sekali. Ketika putrinya mendapatkan musibah, ya, orang tua sewasatiyah mungkin ada di dalam pertengahan. Ya, nggak mungkin bela anak mati-matian karena suaminya Rasulullah, dan nggak mungkin menyalahkan anaknya mati-matian. Kenapa? Karena anaknya ini telah dirawat di rumah mulia, rumahnya Abu Bakar, mulai dari 0 tahun sampai usia 6 tahun. Kemudian dinikahi Rasulullah, kemudian usia 9 tahun sudah serumah dengan Rasul. Kira-kira masuk akal enggak kalau berbuat yang enggak itu masuk akal enggak? Ya, enggak masuk akal. Ya. Maka Ummu Ruman ibunya menasihati ini karena anaknya posisinya lagi down. Maka disinilah ulama fikih menyebutkan bolehnya memuji manusia, ya, karena dalam hadis tertentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uhfu alal madahina at-turab, lemparkan kepada orang-orang yang memuji dengan pasir-pasir, ya, karena pujian itu malah bisa jadi sum'ah, menimbulkan kiber, menimbulkan kesombongan dan lain seterusnya. Tapi dalam kasus ini Aisyah juga mendengar hadis yang sama, tapi Aisyah nggak nyawur nih, wedi neng wong tuane. Ya, kenapa? Karena ini beda urusannya. Dibolehkannya kita memuji seseorang, ya, di saat-saat kita membangun atau mensupport mereka, itu boleh. Ya, seperti hanya umpamanya ada di antara kita yang dulunya diajak ngaji, taklim di sini, Mas. Ya, jebule pirang sasi atau setahun kemudian saya ngajak malah ranate mambu masjid. Ya, lumayan lagi futur ceritanya. Ya, setannya lagi gede. Maka jenengan datangi itu, kemudian rangkul, Mas, jan kowe iki asline wong apik lho, Mas. Biyen sing ngajak aku taklim nang masjid ki awakmu lho. Wong awakmu jane kan soleh sadurung aku. Wah, itu kan muji namanya. Ini boleh, ya, untuk membangun support, ya, orang-orang yang sedang down, apalagi kaum muslimin muslimat. Maka Ummu Ruman memberikan pelajaran yang berharga. Dipuji anaknya, engkau itu putri yang cantik, ya, istri dari Rasulullah, dan engkau itu solehah, ya, mentaatinya, hak dan kewajibannya semuanya terpenuhi. Tapi yang namanya suami punya dharair, lihat bahasa Arabnya, istri, suami kalau punya istri lebih dari satu itu dharair, Mas. Diambil dari apa? Madharat, dirar. Maka kita bersyukur hidup di Indonesia, karena istilah istri lebih dari satu itu adalah madu. Iya apa enggak, Mas? Makanya orang Arab tuh sampai kaget, ya, ketika dikasih tahu bahwa di Indonesia
namanya zaujatus tsaniyah, tsalitsah dan seterusnya. Istri kedua, istri ketiga dan seterusnya. Itu nyebutnya al-asl. Apa itu al-asl? Hani, madu. Kaget orang Arab. Orang Arab aja nyebutnya dharair, yang bisa bikin madarat. Kita lebih islami banget dalam hal ini. Maka pertahankan istilahnya. Kalau masalah ngajari saya juga nggak pengalaman. Nah, maka ketika ada seorang suami yang punya madu, pasti ada orang yang hasad. Dan Ummu Ruman tidak bilang sama sekali menyebut nama orang yang hasad itu siapa. Ini juga ilmu penting lagi. Bukan dijeluntrung nih yo pancen koyoke sing kae sing nomor kae pancen asline iki jangan isone kur nyelatu awakmu. Sebener awakmu mulih rene bener. Enggak kayak gitu. Masya Allah. Padahal ulama menafsirkan, salah satunya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam menafsirkan hadis yang panjang itu, Ibnu Hajar menyebutkan pada dasarnya Ummu Ruman itu aslinya menembak satu orang, tapi nggak menyebut nama, jadinya nggak jatuh ghibah, nggak jatuh namimah, hanya mengkabarkan aja, putriku pistol, nduk jenenge awakmu Kiayu, terus Rasul ki istrine nggak mau ngawakmu. Jadi mesti ada orang yang hasad sehingga muncul berita sehingga enggak, wes lah tenang no hatimu, tenang. Gitu. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan Ummu Ruman pada hakikatnya sedang menunjuk kepada istri Rasul Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha. Kenapa? Karena posisi-posisi saat itu istri Nabi yang menyaingi Aisyah, kecantikannya, kesolehannya, kemudian skillnya, masya Allah itu, dan nasabnya itu Zainab bintu Jahsyin. Sama-sama gemar sodako, sama-sama gemar memuliakan Rasulullah, sama-sama ahli ibadah. Maka Zainab bintu Jahsyin punya saudara perempuan, istri dari Mus'ab bin Umair. Siapa? Hamnah, kita sebutkan kemarin. Hamnah bintu Jahsyin. Dan Hamnah bintu Jahsyin perempuan satu-satunya yang ada di circle 3 sahabat yang mendengar pertama gosip tersebut. Jadi kan aslinya, wah ini kesempatan. Hamnah ini perempuan mulia lagi. Hamnah ini perempuan yang dibawa oleh Rasulullah untuk mengobati ahli Uhud. Kurang apa lagi? Hamnah ibunya itu saudarinya Hamzah, saudarinya Abu Thalib, saudarinya Abbas. Berarti putri Abdul Muthalib. Apanya Rasul? Bulenya Rasul. Berarti Hamnah siapa? Sepupu Rasul. Ini Hamnah ini sahabiah yang mulia, yang karena rasa cintanya kepada saudarinya, rasa cintanya kepada Zainab bintu Jahsyin, maka secara manusiawi pengen dadekne dulure wedok biar lebih lagi dipandang oleh Rasulullah daripada Aisyah. Akhirnya memang rodok santer menghembuskan rumor-rumor itu. Tapi jangan disalahpahami, ini sahabat yang mulia yang saat ini sedang khilaf. Dan niatnya juga baik. Dan termasuk perempuan yang hijrah pertama ke Madinah itu Hamnah. Jadi kemuliaannya sudah masya Allah. Sehingga kalau kita bicara kekhilafan Hamnah saat ini, beliau khilaf, tapi beliau khilafnya itu atas dasar pengen menjadikan saudarinya yaitu Zainab bintu Jahsyin itu lebih daripada Aisyah di posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini keluarga Rasulullah, mas. Antar keluarga itu hasad, iri, dengki itu aja ada. Apalagi mur keluarga, RT, lurah, apalagi RT juga ndak, hansip ndak, mas. Apalagi Jadi biasa sekali kalau ada kasak, kusuk, hasad, dengki, masya Allah. Neng ngarepe ra diomong, neng burine deladra semua Wah itu zaman Rasulullah pun sudah ada.
Ya, maka kita diminta untuk bersituasi dan kondisi sikap seperti hanya para sahabat saat itu. Nah, sampai mana? Falamma ja'aha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam talabat minhu an tumarradha fi baiti abiha fa'adina laha. Ini minta dipulangkan dan diizinkan oleh Rasulullah. Falamma kanat fi baiti abiha akhadat tabki tulalailatiha. Nangis terus di rumah orang tuanya. Karena orang tuanya juga diam, ibunya juga diam. Ibunya cuma memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi. Wastasara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu fima yaf'al. Sekarang kita pindah ke Rasul. Ya, Aisyah dengan kesedihannya 1 bulan lamanya ya memendam kesedihan itu. Bahkan ada yang menyatakan 40 hari. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiskusi, musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Rasulullah sedang mengajak diskusi beberapa sahabatnya. Faqala lahu Usamah bin Zaid. Rasulullah yang diajak diskusi itu 2 orang. Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa kok tidak tanya ke Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, yang mereka itu secara usia lebih matang, secara kedekatan emosi juga dekat sekali semenjak Islam. Bahkan sebelum Islam pun Rasulullah dengan Abu Bakar juga berkawan. Ya, mereka sudah usia di atas 30 tahunan semua. Sehingga kalau diajak ngomong kan jare wong saiki luwih duno. Tapi ternyata enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiskusi dengan Ali bin Abi Thalib yang jauh dari 30 tahun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak diskusi Usamah bin Zaid, yang mana Usamah bin Zaid Rasul wafat usianya 18 tahun. Maka ahli tarikh menyebutkan usia Usamah diajak ngobrol peristiwa Uhud ini usianya sedang menempuh 12 tahun. SD lagi tamat. Bayangkan, SD lagi tamat, itu Rasulullah ajak ngobrol perkara yang begitu besar. Dan Rasulullah usianya kan sudah, ini kan tahun ke-6, berarti kan kurang lebih 4 tahun lagi Rasulullah wafat. Ya, berarti kurang lebih ya 57 ya, 57 tahun, 58 tahun. Ya, Masya Allah, hampir 60 tahun ngajak ngobrol anak 12 tahun. Dan itu ditafsiri oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Nawawi. Diantaranya yang pertama adalah karena mereka berdua hidup besar bersama Rasul. Ali bin Abi Thalib, Rasul kecil di rumahnya pamannya, rumahnya Abu Thalib. Ya, Ali lahir gede itu juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi bicara urusan apa? Rumah tangga. Jadi kalau ngajak Utsman nggak pernah serumah sama Rasul. Ngajak ngomong Umar nggak pernah satu rumah dengan Rasul. Yang pernah tahu hidup serumah satu atap Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua Usamah bin Zaid. Ketika bapaknya sudah meninggal, Zaid bin Harithah, maka Usamah bin Zaid ini kan putu ceritanya, putu angkat. Kalau boleh kita nyatakan, dulu Zaid bin Harithah adalah putra angkat Rasul, maka sekarang Usamah itu cucu angkat. Nah ini Masya Allah, Rasulullah SAW sedang ngajak ngomong sama cucunya. Ya, kenapa? Karena lahirnya juga di lingkup bait Rasulullah SAW. Jadi mereka pasti tahu Rasul itu seperti apa, ya, istri-istri Rasul itu seperti apa, khususnya Aisyah seperti apa. Ya. Masya Allah nih ya. Ya, pelajaran berharga sekali bagi kita. Kalau kita ketemu bocah ya koyo Usamah bin Zaid, tidak apa-apa dijak rembukan. Ya, 18 tahun sudah
didapuk menjadi komandan perang untuk masuk ke wilayah Syam. Pemuda sekarang 18 tahun, Masya Allah, komandan perang di Mobile Legend. Nah, itu masalahnya, podo-podo komandan nih. Cuma sitoke komandan tenanan iki nang game online itulah. Ya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Usama bin Zaid, ya, sahabat yang mulia sekali, dan di antara pemuda-pemuda yang mengharumkan nama Islam, dan semoga sama kita pun bisa mengembalikan hadhihi izzatuna, ini adalah izzah kita. Ya, kita ini besar dan mulia dengan agama Islam, syariatnya. Jangan kemudian mengikuti yang nggak pernah dikenal oleh Islam. Jangan mudah tadi mas, berbekal hoak. Ya, berbekal hoak kita ini akhirnya terus terombang-ambing, ujung-ujungnya ikut. Ya, ujung-ujungnya ikut. Cobalah bulan Desember ini aja lah. Ya, mulai dari awal sampai ujungnya. Mungkin 20 tahun yang lalu itu kaum muslimin biasa wae mas, ngurusi Desember iki ya biasa wae. Paling sing diurusi tutup buku iki tetap diurusi. Ya, tapi kalau hari ini perayaan ini itu wis enggak ngereken. Ya, enggak ngereken. Ya enggak 20 tahun yang lalu, coba sekarang. Ya, jangankan orang kafir, orang muslim pun juga ikut. Minggu pertama ada perayaan Hari Ayah. Ya, Bang, enggak tanggal berapa itu? Enggak hafal. Ya. Kemudian minggu ketiga ada perayaan Hari Ibu, Mother Day. Ya. Terus ketemu selawene Natalan. Engko Mas 31 malam tahun baru, dan itu muslim semuanya. Tidak ada bedanya dengan yang non muslim. Maka mana izzah kita? Oh, perayaan demi perayaan dirayakne itu karena mereka tidak punya tatanan. Ya. Adanya Hari Ayah, adanya Hari Ibu. Kenapa, Mas? Karena orang kafir itu anak sama orang tuanya iso nyumpain, anak iso nyelatu wong tua tidak bisa mengurus anaknya. Ya, apalagi sampai usia tua, kadang orang tuanya ditaruh di tempat-tempat jompo, nggak mau ngurusi sampai matinya. Maka negara bingung akhirnya. Maka kemudian gimana caranya? Oh, kita kampanyekan aja 1 hari supaya anak bisa menghormati orang tuanya. Father Day, Mother Day. Wah. Lah kok sampai Indonesia ternyata Mas, ya kan? Oh, sekarang bakti kepada orang tua itu syariat yang paling lengkap, itu syariat Islam. Setiap hari ya syariatnya untuk berbakti orang tua. Semua agama meridhoi bakti kepada orang tua, tapi yang ngurusi adab sifat-sifatnya siapa? Islam. Jangankan orang tua masih hidup, wes neng jero lemah loh Mas, sik diurusi. Iya Pak enggak? Bakti orang tua apakah nunggu orang tua cuma hidup? Enggak, sampai mereka wafat bakti orang tua masih berjalan. Ya. Makanya nggak usah dikit-dikit perayaan, dikit-dikit selamat hari. Ya. Ada hari anti AIDS sedunia. Wah, ya Pak? Iya benar Mas. Kampanye anti HIV sedunia. Saya pernah ngalami di Geladak itu lewat bagi-bagi kondom. La haula wala quwata illa billah. Iki opo neh? Ya. Dan itu banyak dari muslimin muslimat. Artinya karena kita lihat secara bajunya itu yang perempuan ini identik dengan muslimat. Tapi yo ikut-ikutan. Padahal kenapa? Karena orang-orang kafir di negeri mereka itu udah judek, jibek, ya, pergaulan bebas, seks bebas, ya, dan lain sebagainya, sehingga angka penyakit kelamin meningkat, statistik HIV/AIDS meningkat. Bingung akhirnya, ya, nggak punya agama, nggak kenal Allah. Maka kemudian mereka nyoba mengkampanyekan 1 hari, ya, hari anti AIDS sedunia, dibagikan. Mas, lek pengen hubungan seks bebas, no, pakai pengaman Mas, kondom. Lah ternyata sampai Solo loh. Ya kan? Sampai Solo. Lah kita ini sudah
Ya Allah, wala taqrabuz zina itu udah masya Allah. Dari dulu sampai sekarang kita dakwahkan, ya, sehingga nggak perlu lagi. Maka saya tuh berdoa, ya, semoga jangan sampai ada di Indonesia, karena di negeri kafir itu sudah ada ATM kondom. Tahu ATM kondom? Mesin itu kayak mesin makanan ringan atau gini, ya, minuman, lebokne koin klundung, ya kan, metu Fanta, Coca-Cola, lebokne koin klundung, metu ciki-cikian itu. Nah sekarang ada di negeri-negeri kafir itu, lebokne koin klundung, metune kondom. Nah ini kalau udah sampai di Indonesia, masya Allah sudah, nggak tahu, ya, parah sekali. Dan dirayakan juga, sudah. Satu lagi lah, hari anti tembakau nasional internasional, sama. Ya, wong kafir ki bingung ki piye rakyatku ngisep ganja, ya, ngisep rokok, akhirnya penyakit macam-macam muncul, akhirnya dikampanyekan, ya, hari anti tembakau internasional. Dan ternyata sampai di negeri kita, ya, ada hari anti tembakau. Ini kalau orang Indonesia muslimnya sepakat, gudang haram, ya, G-nya diganti H, Mas, gudang haram, ya, itu semuanya sepakat haram, ya, ngapunten ya, itu sudah nggak usah ada hari anti tembakau, mudeng semua ya musliminnya, ya, nggak usah wujud, apalagi sampai pembelanya pakai hadis-hadis palsu saenake dhewe, nikmatul udud ba'da dahar. Wah, repot ini. Itu sudah nggak perlu kita perayaan itu, ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan adzan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajak diskusi yang pertama, yaitu Usamah bin Zaid, dan Usamah menjawab, ahlaka wala na'lamu alaihim illa khaira. Ya Rasulullah, sudahlah, itu adalah keluargamu. Sekali lagi, itu adalah keluargamu, artinya Aisyah itu istrimu. Ya, dalam kitab yang lain Zaid bertanya balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang menikahkan? Artinya engkau nikah dengan Aisyah itu wahyu apa bukan? Ya wahyu. Berarti kan yang memilih Aisyah untukmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menceritakan saat itu Jibril mendatangiku, kemudian memakai sorban berwarna hijau. Kemudian ketika selendang sorban itu dibukakan di hadapanku, di situ ada gambarnya Aisyah. Ya, hadhihi zaujatuk fid dunya wal jannah. Ini loh istrimu dunia sampai surga. Maka Zaid mudah sekali, ya Rasulullah, kalau itu pilihan Allah, sudah berarti tidak ada kecuali kebaikan. Sudah, percaya Aisyah itu wanita suci, wanita baik. Ya, nggak usah dengarkan rumor-rumor yang ada. Anak 12 tahun bisa jawab seperti ini. Ya, Masya Allah. Ini juga sama sahabat Al-Ansari, ya. Sahabat Al-Ansari diantaranya yaitu Abul Hasan Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu ketika tanya kepada istrinya, ini kalau keluar rumah lagi bekerja, itu kan Masya Allah mesti ada rumor kusak-kusuk tentang gosip Aisyah ini. Maka ketika balik ke rumah tanya ke istrinya, istriku, kamu kan dengar juga gosipnya, ya, kira-kira pandanganmu seperti apa? Istrinya balik tanya ke suaminya, wahai suamiku, aku sama Aisyah dibanding nih muliaan mana? Ya jelas Aisyah. Solehan mana? Solehan Aisyah. Ya. Sekarang sempat gak terpikir olehmu lek aku melakukan yang digosipkan. Aku loh, bojomu ini melakukan yang digosipkan. Gak mungkin. Aku mengenalmu perempuan baik,
Aku mengenalmu perempuan yang menjaga kehormatan diri dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang bagaimana dengan Aisyah? Kalau engkau saja menilaiku demikian, padahal aku rane apa-apa nih tinimbang Aisyah, maka jelas Aisyah itu lebih mulia. Aisyah clear, bersih dari tuduhan-tuduhan itu semua. Nah, ini motivasi kepada Rasul dari seorang Usamah bin Zaid. Sudah, itu istrimu yang datang dari Allah, ya pasti baik. Wasa'ala jariyah anhala, ini yang Ali bin Abi Thalib tidak disebutkan di sini, ya, karena memang sebagian ulama nantinya akan menafsirkan. Rasulullah tanya kepada Ali, ya. Adapun Ali berpandangan demikian, ya Rasulullah, engkau itu Rasul, utusan Allah, engkau itu pemimpin umat, gak usah ngereken ini perkara yang gak sebanding dengan tanggung jawabmu. Ya, nggak sebanding dengan tanggung jawab. Urusanmu itu lebih besar untuk mentauhidkan umat. Ya, dan perempuan-perempuan itu masih banyak. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Yang mana dalam kasus ini Ali bin Abi Thalib dalam tanda petik sedang mengisyaratkan Rasul tinimbang Rasulullah, ya, kebawa urusan hoak ini gara-gara Aisyah, maka sudahlah. Kalau perlu cerai aja. Masih banyak perempuan-perempuan yang lain. Nah, inilah nanti sampai adanya perang Jamal antara Ali dan Aisyah, peristiwa ini digoreng lagi. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi orang-orang Syiah Rafidhah, itu goreng habis-habisan. Bahwa ternyata aslinya sejak dulu antara Aisyah sama Ali gak akur. Ya, mereka gak bersahabat. Buktinya Ali ngasih ide untuk menceraikan. Dan seterusnya. Padahal gak seperti itu. Imam Nawawi begitu jelas menjelaskan, kalau Usamah bin Zaid sedang berbicara memakai kondisi Rasulullah dan Aisyah, suami istri. Ya, suami istri. Adapun Ali itu lebih cenderung ngurusin Rasulullahnya saja. Jadi membangun Rasulullah sudahlah, gak usah mikirin. Ya, jadi Ali sama sekali tidak menyangkut pautkan dengan Aisyah. Sudah, itu urusan Aisyah. Sekarang engkau yang menjadi tanggung jawab untuk dakwah ini. Ya. Dan Imam Nawawi kemudian menjelaskan, kalaupun Rasulullah menceraikan, itu kan bisa tolak satu. Sehingga nanti mesti akan turun ayat, sehingga kalau ternyata Aisyah clean and clear, begitu bersih dan selesai urusannya, maka bisa untuk balik lagi. Ini salah satu pendapatnya Imam Nawawi dalam merespon Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti halnya Rasulullah pernah mentolak Hafsah bintu Umar. Pernah Rasulullah menceraikan Hafsah. Kemudian datang Jibril, ya, kemudian irji ya Muhammad, ya, fa innaha zaujuka dunya wal jannah, fa innaha qaimah was-shaimah, qawwamah was-sawwamah. Muhammad, ya, balik lagi, rujuk kepada Hafsah, karena dirinya ialah istrimu di dunia dan istrimu di surga. Dan sesungguhnya Hafsah itu di antara perempuan yang jago sekali qiyam, ibadah dan puasa. Ibadah sholatnya banyak, ibadah puasanya juga banyak. Maka kemudian Rasulullah SAW pun balik ke Hafsah. Nah, berbekal dari peristiwa ini Ali bin Abi Thalib, ya miriplah idenya demikian. Tapi kemudian Ali mengakhiri ucapannya sal jariyah. Kalau engkau ingin bertanya lebih jauh lagi, tanyalah kepada pembantunya. Dan pembantu atau budaknya Aisyah saat itu bernama Barirah. Ya, Barirah kemudian ditanya oleh Rasul, dan Barirah menggambarkan seperti ini. Ya Rasulullah, aku ini mulai ngurusi Aisyah semenjak lahir, menginjak usia anak-anak, itu aku melihat, ya, Aisyah itu membantu ngadoni roti.
Ya, ngadoni roti, nguleni roti. Kemudian saking capeknya ketiduran, kemudian adonan itu diambil oleh binatang, mbah digawa nang ndi. Kemudian ketika melek hilang adonannya, nangis. Itu gambaran dari Barirah. Artinya apa? Ya Rasulullah, Aisyah ki pancen lek cara Jawa lho Mas, ini bahasa kisahnya ya. Aisyah itu censik bocah. Gitu loh. Ya kan? Masih muda sekali. Wong dulu itu ya, orang dulu itu kita ngadonin roti, kemudian ketiduran, pas tangi rotine ilang digondol hewan, kuwi terus nangis. Bar kuwi meneng ya wis lali neh. Ya, dan itulah Aisyah. Artinya nggak mungkin Aisyah ini main-main sing enggak bener, nggak mungkin. Mainannya sama Barirah, ya keluar kemana-mana juga sama Barirah. Kemudian kadang entuk satu masalah aja itu sampai nangis baru hilang. Sudahlah. Ya, Aisyah nggak seperti yang diomongkan orang-orang, dan engkau jangan terlalu dalam ikut rumor ini. Sudahlah. Ya, urusan Rasul tetap urusan yang lebih penting. Ini yang terjadi, ya, salah jariyah Anda. Fasahidat bi bara'atiha, maka semua orang tadi, baik Ali, baik Usama, baik Barirah, mereka sepakat bersaksi akan kesucian Rasulullah. Aisyah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah. Wa sa'alaha an sihhati ma yusha'u anha wa an tastaghfirullah wa tatuba idza kana haqqan ma yuqalu, fabakat. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan persaksian-persaksian dari orang-orang terdekat, Rasulullah pun kemudian masuk ke rumahnya Abu Bakar. Ya, dan Rasulullah masuk ke rumah Abu Bakar itu sangat protokoler. Artinya protokoler, nggak seperti biasanya. Jadi Rasulullah itu masuk rumah, habis salam Rasulullah khutbah aja. Innal hamdalillah nahmadu, kayak khutbah di Masjid Nabawi. Ya. Jadi ada Abu Bakar, ada istrinya, ada Ummu Ruman. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan syahadat dulu, memuji Allah, kemudian bertanya kepada Aisyah. Wahai Aisyah, sekarang kalau engkau betul-betul tidak melakukan atau tidak seperti yang diceritakan, ya, maka akuilah itu tetap. Tapi kalau ternyata engkau seperti yang digosipkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kira-kira apa yang terjadi? Tambah nangis, ya kan? Ya sekarang suaminya aja akhirnya ke bawah rumah, ya kan? Kemarin-kemarin kan diem Rasul, ya, cuma beda apa istilah sikap aja. Sekarang tanya, wis, lek kowe pancen orang lakoni ngomong harus jujur loh. Tapi lek umpama sempet nglakoni, maka beristighfarlah kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Maka tambah nangis dan minta kepada ayahnya. Ayahnya bilang tidak, diem. Ayah cuma diem aja. Kenapa? Ini urusan antara anaknya dengan Rasulullah. Dan akidah Abu Bakar begitu kuatnya, dengan keyakinan ini mesti nantinya ada ayat turun. Pasti. Ya, karena ini lagi ngurusi Rasulullah permasalahannya. Pasti ada ayatnya. Maka si ayah ini yang terucap itu hanya sumpah dengan keyakinan, wallahi la raja'ti ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putriku, demi Allah engkau pasti balik ke suamimu Rasulullah. Itu toh. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Diam, karena ini urusan Rasulullah. Adapun Ummu Ruman juga diam. Akhirnya Aisyah berkata dan berkomentar, jika aku berkata tidak aku melakukan, ya, aku tidak pernah seperti yang digosipkan, maka terlalu besar rumor itu. Mesti ora nek sing percaya, ora nek bukti. Ya kan, tidak ada bukti. Maka aku akan berucap sebagaimana ayahnya Yusuf berucap. Nabi Yakub alaihissalam langsung ingat ayat dalam surat Yusuf. Fasabrun jamil. Ya, maka kesabaran ini datangnya dari Allah.
Ya, kesabaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Dan Allah lah maha, kita berpasrah diri, maha menurunkan pertolongan, membantu dan seterusnya. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Ya, dan aku pasrahkan kepada Allah, aku gantungkan urusan kepada Allah dari semua rumor-rumor yang kalian nisbatkan kepada. Ya, Masya Allah, ini kuatnya akidah Aisyah, kuatnya akidah keluarga Abu Bakar di sini. Ya, maka kemudian nantinya Rasulullah mengulang kembali pertanyaan dan Aisyah mengulang kembali, wallahul musta'an amma yasifun, wallahu musta'an amma tasifun. Maka kemudian Rasulullah bergetar badannya, berkeringat, dan saat itulah turun Quran surat An-Nur, lebih khususnya yaitu ayat yang ke berapa ini? Amma yasifun. Di sini nggak ada ayatnya ya. Kita bacakan dulu ayatnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ya. Antara 10 kemudian 15. Ayat yang ke-11. Innalladzina ja'u bil ifki, yaitu orang-orang yang telah membawa berita bohong yang disandarkan kepada Aisyah. Orang-orang di sini yaitu bagian dari umatnya Nabi Muhammad, ya, orang muslimin. Memang di situ juga ada gembong munafik. Maka Rasulullah sangat tersenyum, bahkan beliau sampai terbuka mulutnya ketika ayat ini turun. Ya, ayat inilah yang mensucikan Aisyah langsung dari langit yang ketujuh, bahwa Aisyah itu perempuan suci, perempuan yang nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan para wanita-wanita untuk mengkaji surat An-Nur. Ya, bahkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab mensurati gubernur-gubernurnya, alimu ahlakum suratan nur, ajari keluarga kalian, istri dan anak-anak, khususnya putri-putri kalian, surat An-Nur. Kenapa? Karena ini surat begitu istimewa, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan suratun, ya cuma surat An-Nur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha, surat yang di dalamnya Allah turunkan dan Allah berikan perintah-perintah. Maka surat An-Nur ini isinya perintah larangan. Biasanya satu surat ada tentang kisahnya, ya, tentang pemberitahuan umat masa lalu, macam-macam. Tapi surat An-Nur, ya, 99% isinya cuma perintah larangan. Maka zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah surat An-Nur lengkap, beliau perintahkan untuk anak-anak perempuan diajari nenun dan diajari surat An-Nur. Ya, maka ini masya Allah, muslimat masa kini, entah itu yang masih gadis-gadis atau yang sudah ibu-ibu, itu kan hadis yang pertama sudah diaplikasikan. Ya nggak nenun sih, tapi jualan baju online, ya. Kan sudah marah, ya kan? Ya masih ada konveksi-konveksinya lah. Tapi yang kedua juga perlu diaplikasikan, yaitu mengkaji surat An-Nur, kan? Surat An-Nur, karena surat An-Nur ini isinya banyak sekali terkait dengan muslimat, meskipun yang muslimin juga banyak yang mengitarinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akan lanjutkan pada kesempatan depan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.